Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep sederhana ya. Resep sederhana kue pancake ya untuk sarapan pagi. Nah, ini bahannya ya. Cuman tepung terigu, gula dan susu bubuk. Ditambah lagi baking soda untuk pengembangnya. Nah, ini ada susu kental manis dan keju nanti untuk isiannya ya. Nah, bahan yang lain adalah air ya, air untuk membuat adonan pancakesnya. Nah, ini resepnya ya, bisa teman-teman baca di sini ya. Tepung terigu, berapa gramnya, berapa gram susu bubuknya, gula pasirnya ya. Kalau garam berikan sedikit aja, seujung sendok teh aja. Baking soda 1 sendok teh, airnya 225 ml. Nah, ini proses pertama ya, saya menambahkan air panas dulu ya, sebanyak 150 gram. Kenapa air panas? Ini hanya untuk melarutkan gula dan susu bubuknya ya, karena saya tidak pakai susu UHT ya, susu yang sudah jadi itu ya. Jadi ini 40 gram 40 gram susu bubuk dan nanti ditambahkan gula. Nah, ini kan panas ya, nanti ini cuman airnya kan tadi 150 gram ya, padahal resepnya 225. Ini nanti 50 gramnya akan saya tambahkan es batu. Jadi untuk membuat adonan pancake, saran saya jangan menggunakan air yang panas ya. Saya belum pernah coba sih, cuman resep saya biasanya pakai air dingin. Kalau pakai air panas khawatirnya nanti nggak jadi ya, pancake-nya nggak jadi ya, atau jadi bantat ya. Ini tambahkan gula, kemudian setelah itu diaduk ya, diaduk sampai rata, sampai tercampur susu dan gulanya. Nah, setelah itu kita tambahkan es batu nanti ya. Kalau sudah rata seperti ini, sudah mulai jadi, saya tambahkan lagi es batu ya, sebanyak 50 gram untuk mendinginkan air susunya ini ya. Ini saya tambahkan es batu sebanyak 50 gram. Oke. Nah, tips saya ya, air itu jangan semua dulu ya. Sisakan, tadi kan 225 gram ya, 225 ml airnya kan. Sisakan sedikit untuk ditambahkan sedikit demi sedikit nanti ya di adonannya. Karena tadi ya, kadang tepung itu ada yang dengan resep segini sudah bagus, adonannya udah jadi, kadang keenceran, kadang kekentalan ya. Nah, ini proses selanjutnya ya, 200 ml air ini yang sudah 200 ini saya tambahkan dengan tepung terigu ya. Tepung terigu sebanyak 150 gram tepung terigu. Nah, ini saya timbang ya tepung terigunya ya. Timbang dulu tepung terigunya sebanyak 150 gram. Kalau mau bagus lagi, tepungnya diayak dulu ya, jadi nanti adonannya lebih ringan ya. Ini karena saya biar praktis ya, saya langsung ngadonnya di cawan, untuk cawan ukur ya. Ini ada cawan ukur ya, atau gelas ukur untuk membuat kue biasanya. Nah, ini udah 150 gram lebih ya, kelebihan 5 gram. Nah, ini saya tambahkan 1 sendok teh ya, baking soda. Ada juga resep yang ditambahkan soda kue ya, bisa juga ya, tapi kalau saya cukup baking soda aja ya, jadinya udah bagus nanti. Nah, ini sudah tercampur semua, saya aduk dengan sendok. Nah, ini juga biar lebih gampang sebenarnya pakai sendok yang lebih besar ya, itu nanti lebih gampang, lebih cepat. Ini karena saya pakai sendok makan ya, jadi agak lebih susah ngadonnya. Nah, kalau udah seperti ini biasanya saya pakai 2 sendok ya. Saya pakai 2 sendok yang dibuat biar lebih besar jadinya. Saya gandeng seperti ini, saya sendoknya posisinya seperti ini, kemudian saya aduk ya. Nah, seperti ini ya sendoknya, kemudian saya aduk. Ini lebih mempermudah untuk pengadonan adonan pancake-nya ya. Nah, sebenarnya adonan pancake juga nggak terlalu keras ya untuk ngaduknya ya. Agak santai juga nggak apa-apa ya. Nah, ini masih agak keras ya, rasanya masih agak terlalu kental.
Tadi sudah 200 ml air atau 200 gram air, saya tambahkan lagi air ya sedikit ya, biar nanti adonannya lebih encer. Soalnya kalau terlalu kekentalan juga nanti adonannya bantat ya, susah ngembangnya ya. Kalau terlalu encer juga sama ya, malah juga nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu bagus hasilnya. Ini saya tambahkan air sedikit, saya adon lagi ya, saya aduk pelan-pelan aja biar dia biar campur ya. Oh iya teman-teman ya, ini juga tips ya, 1 ml air ya itu sama dengan 1 gram air ya, kalau air putih biasa ya. Jadi kalau teman-teman punya resep 100 ml air, itu bisa ditimbang ya, 100 ml air itu sama dengan 100 ml atau 100 gram air. Jadi 100 ml air sama dengan 100 gram air. Nah ini saya tambahkan garam ya, seujung aja, sebenarnya nggak terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak nanti kasinan ya adonannya ya. Nah ini kenapa saya tambahkan di akhir ya, sebenarnya alasannya karena saya lupa ya, harusnya tadi ditambahkan bareng-bareng sama gula sama tepung ya. Jadi bebas sih naruhnya kapan ya. Jadi saya tuh sering lupa kalau masak ya, kadang ada yang ketinggalan aja ya. Saya pernah bikin kue dulu ya, bikin kue yang apa, kue coklat seperti itu ya. Udah saya tunggu 1 jam kok nggak ngembang-ngembang gitu adonannya. Ternyata saya lupa ngasih ragi ya, ragi kuenya, saya ngasih yeastnya saya lupa. Saya kasih. Nah saya sering seperti itu ya, saya nggak lupa ngasih garam. Cuman ya biasanya ingat aja sih di tahapan tertentu, oh ya tadi belum saya kasih garam ya. Nah ini makanya saya tambahkan garam di tadi ya, nggak sekalian gula sama tepungnya. Sebenarnya bisa aja ya tadi pada saat masukkan tepung sekalian masukkan garam gitu ya. Nah ini saya cicipin dulu sedikit ya, saya cicipin dulu, biasanya mentahan saya cicipin adonannya udah pas belum ya rasanya ya. Kalau kasinan biasanya saya tambahkan lagi tepung dan air ya, kalau kurang asin atau kurang manis saya tambahkan sedikit gula atau sedikit garam. Nah ini adonannya nggak saya makan ya, ini biasanya adonannya saya buang ya, atau saya kumur-kumur ya. Jadi jangan biasakan atau jangan memakan adonan mentah ya, karena bahaya ya, makanan yang mentah tuh rawan menyebabkan kita sakit ya, sakit perut atau diare atau sebagainya lah ya. Nah, ini sudah mulai enak ya, adonannya udah mulai tercampur, sudah mulai, kalau di langsung ya kelihatan sudah mulai ada keluar gelembung-gelembung ya, baking sodanya udah mulai aktif ya. Oke, nah ini saya adon ya, saya adon terus sampai rata. Nah ini konsistensinya seperti ini ya, kayak teman-teman kalau lihat tukang martabak gitu ya, ya seperti itu ya, adonannya mengalir seperti ini ya, nggak terlalu cair seperti air, tapi juga nggak terlalu kental ya, jadi nggak terlalu apa, kalau kental tuh dia susah turun gitu ya, ini masih agak mengalir gitu adonannya. Oke, ini kemudian kita biarkan dulu ya sekitar 15 menit biar adonannya istirahat dulu dan baking sodanya bekerja ya untuk menghasilkan gelembung-gelembung ya. Nah ini biasanya bisa ditutup pakai plastik wrap atau ditutup pakai piring kecil juga bisa, atau mau pakai lap bersih juga bisa ya, nggak perlu pakai plastik wrap, nggak apa-apa ya. Ini kebetulan di rumah ada plastik wrap, jadi saya plastik wrap aja ya, pakai plastik ya, ditutup seperti ini. Nah ini dibiarkan sekitar 15 menit. Nah ini bisa ditinggal ya teman-teman, kalau mau sholat subuh dulu atau apa ya bisa ditinggal sholat subuh, ditinggal olahraga ya, jalan-jalan kaki sebentar di sekitar rumah, nanti 15 menit kemudian atau 15 menit atau sampai 15 sampai 30 menit ya, sudah bisa dimasak adonannya. Nah ini adonannya sudah sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, saya tinggal tadi ya, saya tinggal sholat, saya tinggal ngerjain yang lain. Nah ini adonannya udah mulai aktif ya, baking sodanya udah mengeluarkan gelembung-gelembung, ini udah bisa dimasak ya. Jadi patokannya sebenarnya selain waktu ya ini ya, kalau sudah mulai kelihatan gelembungnya udah banyak ya sudah bisa pancake-nya udah bisa dimasak. Oke. Nah selanjutnya ini saya udah memanaskan pan ya, atau wajannya ya, wajan teflon. Ini apinya kecil ya teman-teman ya, jangan pakai api yang besar ya, bahkan sedang pun saya nggak rekomendasi ya, lebih baik pakai api kecil ya, takutnya nanti adonannya bawahnya sudah mulai matang, tengahnya belum ya. Nah ini karena saya pakai gelas takar ya, jadi lebih gampang ya, langsung dituang seperti ini ya, nggak perlu pakai apa, diambil pakai sendok atau apa ya, adonannya tinggal dituang seperti ini. Nah seperti ini. Nanti ada tipsnya sedikit ya teman-teman, kalau dalam proses ini tidak boleh membolak-balik pancake-nya. Jadi pancake ini kalau yang resep saya cukup satu sisi yang warnanya coklat ya, sisi atasnya warnanya ya
agak putih biasa seperti itu ya, karena biasanya pancake seperti itu ya. Kecuali kalau kita bikin fluffy pancake ya, pancake yang lembut itu ya, yang agak biasanya ditambah telur ya. Jadi adonan seperti ini kalau ditambah telur jadi apa, pancake yang fluffy itu yang lembut, yang ngembang banget ya. Nah ini kelihatan ya, baking powdernya semakin aktif ya pada saat kena panas, dia semakin aktif ya, semakin menggelembung seperti kalau kita lihat orang bikin martabak. Nanti saya contohkan ya, kenapa nggak boleh dibalik ya. Kalau dia dibalik, itu nanti bagian bawahnya itu tidak lagi menempel di loyangnya atau di wajannya ya, sehingga panasnya tidak rata ya, nanti hasilnya kurang bagus. Nanti ya saya contohkan ya, ini saya contohkan, ini udah mulai mau matang ya, udah mulai matang, udah mulai berbentuk spon ya, udah mulai kayak martabak seperti itu. Nah ini ya, nah tanda-tandanya ini masih mentah ya, karena masih terlihat ya adonan di tengahnya masih kayak ada masih belum semuanya belum kering ya, ini masih kayak adonannya masih basah gitu ya, itu berarti dia belum matang ya. Nah sebenarnya untuk masak pancake ini gampang ya, matangnya tuh kelihatan dari ini aja, kelihatan ya kalau adonannya ini sudah hilang bentuk adonan cairnya udah hilang, berarti udah matang. Nah ini saya contohkan ya, ini kan belum matang nih. Ini saya contohkan, ini saya balik. Nah warnanya kan masih putih bagian bawahnya ya. Nah ini kan tadi masih mentah ya, adonannya ada sebagian masih mentah. Nah itu kan sudah saya lepas dari pannya ya, ini saya balik lagi ya. Nanti kita lihat hasilnya ya, hasilnya sama yang dua yang masih nempel di pan seperti apa ya gitu ya. Oke, nah ini saya balik ya, agak licin ini. Nah warnanya nggak berubah ya, warnanya gini aja, dia nggak mau warnanya nggak jadi coklat ya, coklat. Nah, ini saya balik ya, nanti kita tunggu gimana hasil dia matang ya, gimana. Ini saya bolak-balik ya, nah teman-teman ini ya, kalau mau lebih mengembang lagi pancake-nya bisa tambahkan telur ya, ditambahkan telur yang dikocok dengan blender dengan mixer ya, lebih bagus tuh, jadi kayak telurnya ngembang ya. Jadi kuning telurnya diambil, dimasukkan dalam adonan butter tadi, adonan pancake, kemudian putih telurnya dikocok dengan mixer ya sampai sampai kayak spon gitu ya, kayak busa gitu ya, sampai putih kayak busa. Itu nanti baru campurkan, itu nanti jadinya pancake-nya jadi kayak jadi fluffy ya, jadi lembut ya, jadi kayak tebal gitu ya, lebih mengembang, lebih tebal. Nah kalau yang fluffy pancake itu bikinnya nggak boleh satu sisi ya, jadi dibolak-balik ya, dua sisinya harus warna coklat semua. Nah, mungkin lain kali ya saya bikinkan resep yang fluffy pancake ya. Ini yang pancake sederhana, yang gampang, yang bahannya nggak banyak ya, prosesnya nggak banyak. Oke, nah, ini tadi videonya saya pause ya biar lebih cepat. Nah ini hasilnya ya, ini yang tadi dibolak-balik, bagian bawahnya seperti ini, walaupun dia sudah sama-sama matang tapi warnanya nggak cantik ya, bagian bawahnya tetap aja seperti itu, dia nggak bisa rata seperti yang dua yang nggak saya otak-atik dari awal ya. Nah, terus gimana dong tahu warnanya sudah, kalau matang tadi gampang ya, lihat adonannya ya, kalau adonannya sudah tidak ada adonan yang basah itu sudah bisa dikatakan matang ya. Kalau lihat bawahnya gimana gitu ya, caranya pertama ya boleh diintip sedikit ya, dibuka sedikit jangan dibalik ya, dilihat sedikit aja, kalau udah warnanya coklat bagus ya diangkat. Kedua dengan waktu ya, di timer ya, jadi ada waktunya berapa menit ya gitu ya, sekitar 5 menit itu udah bagus warnanya biasanya ya, 4 sampai 5 menit udah bagus. Yang ketiga caranya ya, karena biasa bikin, jadi udah insting ya, oh ini udah mau matang nih dan warnanya udah bagus bagian bawahnya ya. Oke, ini saya lanjutkan ya, membuat sisa adonannya ya, sisa adonannya masih banyak ya. Nah ini tadi bisa satu loyang cuma 3, ini saya usahakan agar bisa jadi 4 ya. Nah seperti ini ya. Nah adonannya juga tadi ya teman-teman ya, nggak terlalu cair tapi juga tidak terlalu kental ya, biar nanti dia ngembangnya bagus. Nah ini adonannya juga tidak ada saya kasih margarin ya, tidak dikasih margarin ya. Jadi nanti setelah matang, biar pancake-nya tetap lembut ya, walaupun sudah dibiarkan beberapa jam ya, misalkan makannya agak siang gitu ya. Nah yang matang tadi, pancake yang matang tadi kita berikan margarin. Nah ini contohnya sama ya, ini tadi yang dimasak ya,
dia adonannya akan seperti ini. Nah, ini yang tidak saya balik empat-empatnya ya, empat-empatnya tidak saya balik, hasilnya bagus semua ya, bagus semua. Oke, nah ini tadi kompornya saya matiin dulu ya, karena ini saya mau ngasih contoh naruh mentega ya. Ini margarin, saya kasih margarin, dan yang sebelahnya itu yang masih bentuknya kotak itu ya, itu adalah butter ya atau mentega ya. Jadi biar wanginya bagus, saya kasih butter ya. Biasanya saya ambil pakai plastik, kemudian saya oles gini ya. Ini untuk, nah kalau mau praktisnya taruh di wajan aja ya. Masih di wajan seperti ini langsung dikasih margarin dan butter ya. Tadi karena saya mau mencontohkan aja, saya taruh pas di piring ya gitu ya. Ya, diberikan margarin sedikit biar lebih lembut, lebih apa. Nah, kalau teman-teman mau pakai butter aja ya, enggak apa-apa ya, biar pakai butter semua ya gitu ya. Kasih butter semua. Kalau mau diet ya teman-teman, ada yang diet nggak mau pakai mentega juga boleh ya. Jadi pancake-nya nggak pakai mentega, tapi nanti kalau siang dia agak keras sedikit. Nah, ini cara penyajiannya ya. Ini cara penyajian pertama biasanya bisa seperti ini ya. Jadi ini pancake-nya taruh satu di bawah, kemudian dikasih keju ya, kasih keju. Biasanya isinya macam-macam ya, bisa keju, bisa selai coklat, bisa selai blueberry, bisa selai strawberry gitu ya, bisa selai nanas ya, macam-macam isinya ya, atau buah segar juga bisa ya. Buah-buahan segar juga bisa. Saya paling senang sebenarnya pakai selai blueberry ya, cuman kebetulan habis di rumah ya selai blueberry, jadi nggak bisa saya tunjukin contohnya. Ini contoh pertama ya. Dibikin seperti ini. Nah, ini keju, biar ada rasa manisnya ya, saya kasih susu kental manis ya gitu ya. Oh ya, tadi untuk masalah adonan ya, biasanya saya juga bikin adonan pancake ini nggak terlalu manis ya, jadi nggak tahu banyak gulanya ya. Kalau teman-teman pengen lebih manis, tadi bisa ditambah ya gulanya ya. Di resep saya tadi bisa ditambahkan lagi gulanya, atau ada yang pengen lebih asin ya bisa ditambahkan lagi garamnya. Selera ya itu ya, kalau garam dan gula itu adalah selera ya, mau yang lebih manis atau lebih asin. Nah, ini saya biasanya agak lebih hambar aja pancake-nya, karena nanti di toppingnya saya bisa kasih lebih banyak susu kental manis atau selai ya, atau kalau teman-teman punya madu ya bisa pakai madu, atau kalau orang barat ya itu pakai sirup maple ya, maple sirup ya. Di Indonesia banyak kok dijual ya, cuman harganya ya agak sedikit mahal ya. Cuman kalau pakai sirup kental manis susu kental manis bisa, pakai madu bisa, pakai sirup maple bisa, pakai selai bisa ya, selai blueberry atau selai strawberry atau selai nanas dan sebagainya ya, atau mau pakai coklat seras juga bisa ya. Nah, ini cara penyajian pertama ya, biasanya pertama. Ini cara penyajian kedua ya. Kebetulan saya masih banyak punya coklat ya, coklat isian coklat. Ini biasanya kalau di rumah saya jarang ya bikin yang kayak cara pertama tadi ya, walaupun isinya keju pun biasanya saya pakai cara kedua ini ya. Caranya saya gulung ya, jadi ini saya kasih isian coklat, kadang selai blueberry, selai strawberry, ada yang keju ya, terus nanti tinggal digulung. Jadi biar makannya tinggal pakai tangan. Kalau tadi itu harus pakai pisau, harus pakai sendok atau garpu ya, jadi agak ribet. Kalau ini bisa langsung comot gitu pakai tangan ya. Tuh. Nah, ini ya. Ini tinggal udah digulung aja seperti ini ya. Digulung seperti ini. Nah, biasanya saya kalau di rumah pancake ini cuman saya bikin gitu aja ya, pancake, kemudian toppingnya saya taruh aja di situ ya. Jadi nanti kalau anak-anak saya mau makan, istri saya mau makan, mereka bikin sendiri tuh seleranya gimana ya, mau pakai selai, mau pakai coklat, mau pakai susu kental manis, mau pakai keju ya. Jadi nggak saya bikin jadi seperti ini, ini contohnya ya. Nah, ini yang sudah jadi ya, bisa disajikan seperti ini, atau mungkin cara lain juga bisa. Baik, mungkin sekian ya video dari saya pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat mencoba di rumah, dan mudah-mudahan resep yang saya bagi ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.